katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya langsung bertemu dengan Ketua Panitia Penyelenggara FISIK tingkat Kabupaten Garut, Kasih Garut. Mohon untuk dijelaskan tentang dengan telah segalanya pembukaan dan sekaligus pengarahan dan bimbingan oleh para pejabat. Terima kasih. Ini untuk kegiatan ini kewajiban untuk pemerintah yang dimana dia di dalam undang-undang bahwa kewajiban pemerintah yaitu untuk mencerdaskan kepastian membimbing jemaah supaya pertama sekarang jemaah haji tahun 2024 ini berjumlah 1 jemaah, nanti ada tambahan dari yang lain itu bisa masuk bisa Kalau dari Kabupaten Garut itu jumlahnya berapa kloter? Kalau untuk Kabupaten Garut sekarang itu yang kami terima 5 kloter. Yang pertama itu kloter Selamat Kemudian 1-2 kloter, 2 Terima kasih Pak Kasih atas kesediaannya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Kasih dapat bermanfaat dan juga bisa didengar oleh para jemaah haji yang lain untuk tahun ini keberangkatan. Mudah-mudahan mereka selamat mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke tanah air, mudah-mudahan mendapatkan haji maju dan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sedang mengikuti manasik haji tingkat Kabupaten Garut, salah satu tim TKHI Pak Dokter ya. Tahun ini akan berangkat. Bagaimana setelah mengikuti bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Garut yang dilaksanakan dan sudah selesai saat ini? Jadi setelah melakukan bimbingan manasik haji di sini, kita melakukan yang pertama kita mengenal jemaah semua yang akan kita berangkatkan dari Garut, baik itu per kloternya ataupun jemaah secara keseluruhan di Garut, dan kita bisa memberikan pesan kepada jemaah-jemaah yang ada di Garut khususnya yang mau berangkat untuk tahun sekarang ke tanah suci agar menjaga istiqomah kesehatan, istiqomah hajinya dan terutama di istiqomah kesehatannya. Kemudian ada trik-trik tersendiri untuk yang dia lakukan agar dia itu bisa nanti ketika sudah di sana melaksanakan jemaah hajinya dengan sempurna. Jadi mana saat ini Pak Dokter akan berangkat. Dalam satu kloter itu ada tim kloter, ada TPSI, TPIH, kemudian TKI, Pak Dokter, kemudian Dinas Kesehatan, 2 orang, dan kemudian PPHB. Kira-kira setelah diadakan pelatihan di Bekasi, Pak Dokter akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Itu masuk ke kloter berapa keberangkatan dari Garut? Kebetulan kalau saya lihat di jadwal termasuk keberangkatan kloter yang ke-1 Garut atau ke-2 Jawa Barat DKS. Nah, jadi setelah melakukan ini, jadi semua dari tim menjadi sebuah tim yang solid, akan kita solidkan menjadi tim yang solid agar kita bisa bekerja sama lebih optimal untuk melayani jemaah haji. Pada saat ini Pak Dokter selaku tim TKI sudah mengadakan pertemuan dengan ketua rombongan dan ketua regu untuk mensolidkan dalam sebuah tim. Kalau untuk sampai ke ketua regu kita masih belum, karena kita belum fix 100% bahwa kita dengan kloter dengan KBH mananya, jadi kita belum punya yang fixnya. Tapi secara keseluruhan kita sudah melalui pendekatan melalui vaksinasi jemaah haji yang dilakukan di puskesmas, melalui dinas kesehatan kita ditugaskan untuk melakukan pembinaan jemaah haji.
Terima kasih Pak Dokter atas Sama-sama. kesediaannya untuk mengungkapkan urian-urian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Pak Dokter beserta tim seluruhnya dan para jemaah haji bisa melakukan haji dengan lancar, Amin, sukses ya dan Allah. bisa pulang lagi ke tanah air dengan menyandang gelar haji mabrur. Amin. Terima Amin, kasih. ya Allah. Assalamualaikum Karena apa? warahmatullahi wabarakatuh. Ada karena prinsip kita itu tugasku ibadatku. Jadi kita akan melayani jemaah haji dengan sempurna mungkin. Ya, Itu mungkin. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya beserta tim TKHI, Bukan TKHI, TPHD. TPO Ibu Haji TPHD. Ya, bagaimana kesan pesan Ibu Haji setelah mengikuti bimbingan manasik haji Kabupaten Garut, bagian daripada TPHD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Mulan sebagai tim PHD Kesehatan dari Kabupaten Garut. Alhamdulillah manasik haji tingkat kabupaten bisa terselenggara pada hari ini dengan hikmah dan segala rupanya selesai dengan lancar. Alhamdulillah Pak Karwil juga bisa hadir pada hari ini. Mungkin pesan-pesannya Alhamdulillah jemaah Kabupaten Garut sekarang dengan peraturan istiqoah yang lebih baik lagi seperti tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah yang tidak istiqoah maaf mungkin tidak bisa berangkat. Kalau yang istiqoah dengan pendampingan obat atau alat insya Allah masih bisa berangkat. Ibu Haji sudah berapa kali itu melaksanakan tugas selaku petugas tim kloter atau ya bagian daripada TPHD itu? Kebetulan saya tahun 2007 dulu sebagai TKHI dan berangkat kloter 12 waktu itu. Jadi mungkin ya, gelombang pertama, dan untuk tahun 2014 saya sebagai TKHI juga berangkat kloter 61 gelombang kedua, dan alhamdulillah sekarang mungkin berkat doa dari semua jemaah yang diperiksa oleh tim kami dari Puskesmas Siliwangi, alhamdulillah doanya terkabul. Alhamdulillah sekarang saya berangkat sebagai TPHD atau pembimbing haji daerah ya. Ibu Haji sekarang tugas di Puskesmas Siliwangi ya? Alhamdulillah Sudah selama berapa ini, jamaah yang ditangani untuk penyuntikan meningitis selama ini? kebetulan yang di Puskesmas Siliwangi itu semua jemaahnya 216 orang yang berangkat mungkin sekitar 200, tapi jadwal meningitis untuk Puskesmas Siliwangi itu tanggal 26 dan 27 April. Jadi kita kan wilayah kota, jadi mungkin untuk yang sasaran yang belum tercover atau tertunda bisa nanti mengikuti ke Puskesmas Siliwangi. Terima kasih atas kesediaan Ibu Haji telah mengungkapkan uraian tadi. Mudah-mudahan sekali lagi Bu Haji dalam melaksanakan tugas diberikan kemampuan sehat lahir batin dan membawa jamaah keberangkatan sampai kepulangan sehingga mendapatkan gelar haji mabrur dan mabrur. Amin, Sekian ya saja Rabbal- atas amin, ya Rabbal Alamin. dialog antara saya dengan Ibu Haji yang merupakan bagian daripada petugas TPHD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu selaku petugas TKHI ya, dari unsur dokter dan perawat. Mudah-mudahan dalam menjalankan tugasnya sehat lahir batin, diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melayani seluruh jamaah. Selamat untuk berangkatnya. Ya, mudah-mudahan selamanya mendapatkan pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada pesan untuk jamaah oleh ibu-ibu untuk disampaikan? Jaga kesehatan. Itu saja, jaga kesehatan. Mudah-mudahan jamaah bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya bertemu dengan salah satu pengeresah kiai dan juga salah satu jamaah yang akan berangkatan ini. Kira-kira bagaimana Pak Haji setelah mengikuti kegiatan BINSIK tingkat Kabupaten Garut dari awal sampai akhir? Alhamdulillah aya dina kelancaran, kaberkahan, banyak terima pengasih dengan pembimbing yang ada di Kanwil, Bandung, oke Garut. Alhamdulillah kesempatan hari ini, alhamdulillah aya keberkahan. Mudah-mudahan semua haji Garut yang akan berangkat tahun ini menjadi haji mabrur mabruroh, makbul makbuloh, taqabbal minna wa wasiyamakum. Semoga yang meliput ini menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Disampaikan oleh Ketua KBI Paribagah kepada yang terhormat Kiai Haji Aceh Jemaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ta'ala rahmatullahi ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولب وعقل وبلوغ المرض. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من ظلمات النور. اللهم سلمنا وسلمنا معنا واحفظنا واحفظ ما معنا وبلغنا وبلغ ما معنا وحسن مقاصدنا لزيارة نبيك الكريم عليه أفضل التسليم. اللهم يسر أمورنا ويسر مقاصدنا وفي حوائجنا يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر وإن تيسير كل عسير لك سهل يسير. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حبا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جهلا إلا علمته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجا إلا غفرته وقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وجدنا وجدادنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسألك الإجابة بسر الصلاة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, laporan panitia penyelenggara kepada Bapak Kasih Penyelenggara Haji dan Umroh, Bapak Haji Indra Ajwa Mawati SA, dipersilakan. Siapa? Ya ke Bapak yuk. Ya saya katakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli wa sallim wa yassir li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang sama-sama menghormati Kepala Kantor Kabupaten Garut, yang kami hormati Bapak Polis dari Kemenang RI, beliau datang, alhamdulillah kedatangan beliau. Yang kami hormati para petugas kloter TPSI, TKHI dan TPHD. Yang kami hormati
Ketua KBHU se-Kabupaten Garut yang kami hormati dan banggakan, calon jemaah haji tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul di acara bimbingan manasik haji di Kabupaten Garut tahun 2024 dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Kementerian Agama, selanjutnya perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Yang pertama, kerangka acuan pelaksanaan ibadah haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang dijamin dalam undang-undang. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji. 3 kewajiban ini harus didapatkan oleh setiap jemaah sejak jemaah haji terdaftar sebagai calon jemaah haji sampai kembali kepada tanah air. Pemerintah Kabupaten Garut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat turut serta bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada jemaah haji di daerah. Salah satunya bentuk pelayanan itu adalah dengan menyelenggarakan bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten Garut. Atas dasar pemikiran di atas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut memberikan bimbingan manasik haji secara terintegrasi kepada para tamu Allah yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan ilmu manasik hajinya. B. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Yang kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Yang keempat, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 113 Tahun 2024 tentang pedoman bimbingan manasik haji bagi jemaah reguler pada kabupaten kota dan kecamatan tahun 2024. Tujuan pelaksanaan bimbingan manasik haji ini yang pertama agar semua calon jemaah haji mampu memahami semua informasi tentang pelaksanaan ibadah haji, tuntutan perjalanan, petunjuk kesehatan, dan mampu mengamalkan pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Yang kedua, agar jemaah haji dapat mandiri dalam melaksanakan ibadah haji, baik secara mandiri, regu, atau rombongan. Yang ketiga, agar para jemaah haji mempunyai kesiapan menunaikan ibadah haji baik mental, fisik, kesehatan maupun petunjuk ibadah haji yang lainnya. Peserta berjumlah 2001 orang terdiri dari 42 kecamatan yang sudah melewati tahap 1 dan tahap 2. Waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan manasik haji pada tahun 2024 ini dilaksanakan dari hari Kamis tanggal 18 dan tanggal 25 April 2024 selama 2 hari bertempat di Grand Patriot Jalan Cipanas, Kabupaten Garut. Adapun narasumber pada kegiatan bimbingan manasik haji ini terdiri dari unsur pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Garut dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan,
Kabupaten Garut dan pembimbing yang telah bersertifikat. Pembiayaan kegiatan ini dibiayai dari anggaran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari nilai manfaat jemaah haji reguler tahun 2024. Mengakhiri laporan ini, kami mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut kiranya berkenan untuk memberikan sambutan atau arahan sekaligus membuka acara secara resmi bimbingan masih haji tingkat Kabupaten Garut tahun 2024 Mas. Demikian laporan singkat ini, semoga dapat memberikan gambaran utuh terhadap pelaksanaan bimbingan masih haji Kabupaten Garut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilewatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa asinu adabahum. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ustaz, ustazah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Kepala Seksi Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang kami hormati Ketua Forum KBIH dan seluruh KBIH yang ada di lingkungan Kabupaten Garut. Terima kasih seluruh jajaran panitia yang kami hormati hadir di tengah-tengah kita. Para petugas bisa ke depan dulu, petugasnya. Ya, petugas. Ya, sini aja, boleh, biar kelihatan mana yang ganteng, mana yang cantik, mana yang gadis. Sini aja. Masing-masing pasangan sudah. Ya, dah. Silakan. Ini adalah petugas-petugas yang akan membimbing Bapak dan Ibu semua. Ada ketua kloter atau TPHI, ada pembimbing hajinya atau TPI, ada dokternya nanti, ada tim kesehatannya, perawatnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Ini adalah petugas-petugas yang akan mengawal Bapak dan Ibu semenjak berangkat dari Garut sampai tiba di Mekah, sampai tiba di Madinah, sampai pulang lagi ke Kabupaten Garut. Mereka insya Allah siap untuk melayani Bapak dan Ibu. Siap semuanya Bapak dan Ibu? Siap. Boleh terus berdua.
mengatas atau jika hadirin Bapak dan Ibu calon jemaah haji tahun 2024 yang insya Allah untuk tingkat Kabupaten Garut ini kita senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi bana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya kami atas nama Kementerian Agama menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, wabil khusus kepada panitia penyelenggara haji tahun 2024, wabil khusus lagi untuk para seksi haji dan seluruh jajaran, sehingga pada hari ini bisa terselenggara bimbingan manasik haji untuk tingkat kabupaten di Kabupaten Garut. Ini adalah sebuah momentum untuk bagaimana kita tazkirah, merenungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 2024. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan ibadah haji ini merupakan sakral. Kenapa saya katakan sakral? Karena 1 tahun sekali penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan. Kalau pelaksanaan umroh, kapanpun kita bisa melaksanakan. Tapi pelaksanaan ibadah haji luar biasa, mengantrinya sampai 20 tahun, 15 tahun. Hari ini Bapak dan Ibu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menunggu sekian tahun. Untuk itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas pertanyaannya, apa yang harus dilakukan dalam rangka mensyukuri kita sebagai calon jemaah haji tahun 2020? Yang pertama, bahwa kita harus mensyukuri apa yang terjadi hari ini. Yang di luar sana orang lain masih menunggu. Kita sudah dipanggil. Untuk itu manfaatkan kesempatan ini yang belum tentu datang kedua kali. Karena kalau kita mau berangkat lagi haji ke depan, baru 10 tahun lagi bisa melaksanakan, atau mungkin bisa jadi 20 tahun ke depan baru kita bisa berangkat lagi. Itu artinya manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya ini sebagai wadah, sebagai jembatan untuk kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 40 hari kita berada di Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Gunakan itu sebaik mungkin kita menjalankan apa yang menjadi rukun haji, apa yang menjadi wajib halanya. Ada kalanya tawaf yang 7 keliling itu, ada kalanya kita lupa, ada kalanya tidak hafal tentang bacaannya, sa'inya. Nah, sehingga di situ diperlukan sebuah keyakinan dalam hati. Ketika dia ragu akan bacaan tawafnya, misalnya tidak tuntas atau tidak hafal sepenuhnya, bacaan sa'inya juga tidak hafal sepenuhnya, ini diperlukan sebuah keyakinan untuk meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sah menurut kita sebagai yang meyakininya. Di situ dalam perjalanan ibadah haji jangan ada sebuah keraguan dalam melaksanakan ibadah haji. Biarkan
yang menjadikan sah atau tidaknya itu diyakini dalam hati kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sah, insya Allah. Tapi kalau kita sudah ragu, sudah tidak yakin ada dalam hati keyakinan, keimanan tadi, maka jangan-jangan haji mabrurnya tidak akan pernah tercapai. Itu artinya bahwa kolaborasi antara ilmu pengetahuan kemudian fisik mumpuni, maka perjalanan ibadah haji yang kita lakukan akan lebih sempurna ketimbang kita hanya memiliki fisik saja, ilmunya tidak ada, atau ilmunya ada tapi fisiknya tidak sehat. Dia tidak akan pernah bisa berangkat ke haram, dia tidak akan pernah bisa berangkat ke Masjid Nabawi karena fisiknya terbatas. Ini mengandung makna bahwa antara knowledge, wawasan pengetahuan dengan fisik harus betul-betul seimbang balance, sehingga tumbuh yang namanya keyakinan bahwa saya yakin apa yang menjadi perjalanan ibadah haji yang dilakukan oleh saya itu adalah yakin sah menurut sunnahnya, menurut wajibnya, menurut ini pengetahuan. Makanya ada yang harus kita lakukan untuk melengkapi setiap jemaah, karena yakin setiap jemaah itu ada saja yang tidak hafal terkait dengan bacaan. Maka disitulah fungsinya ada pembimbing ibadah haji. Disitulah ada pembimbing dari KPI. Di situ ada fungsi terkait dengan petugas regu, petugas rombongan. Di situ hadir untuk bagaimana kita saling melengkapi dan menyempurnakan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Agama akan senantiasa hadir untuk calon jemaah. Kami ingin Pak Ketua Panitia penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 ini berjalan mulus. Mari kita layani sebaik mungkin, sebisa mungkin, seoptimal mungkin, supaya calon jemaah haji ini nyaman dari mulai berangkat, naik bisnya, dari mulai catering, kemudian dipemandokan di Mekah, pemandokan di Madinah, sampai pulangnya. Kami siap Kementerian Agama melayani sebaik mungkin kepada Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian bertanya apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan semuanya kondusif. Yang pertama, kita harus sama-sama menanamkan nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan. Ketika kita memunculkan, menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dalam regu, dalam rombongan, dalam kloter, maka di situ akan terjalin chemistry, kedekatan, akan terjalin yang namanya kekeluargaan. Kurang Ike ngampung di luhur di awal-awal, di Nakapan 8 jam lebih niskabayan di luhur di awal-awal. Lamun urang teu akur jeung di pinggir, teu akur jeung di hari, teu akur jeung rombongan, teu akur jeung regu. Lantas kita akan minta bantuan ke siapa? Betul, minta bantuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada yang lebih rasional di situ. Makanya Bapak dan Ibu yang saya hormati, bangun kebersamaan. Beda pandangan, beda perbedaan itu biar. Ya. Apalagi dalam sebuah rombongan ini harus betul-betul dijalin kekuatan kebersamaan ini. Apalagi kalau kita ada di Mekah di sana, yang jelas-jelas di lembut batu. Kalau saja kita misalnya tidak akur dengan tetangga, tidak akur dengan satu rombongan, lantas mau dengan siapa? Untuk itu saya minta kepada Bapak dan Ibu semuanya,
bangun kebersamaan, bangun kekeluargaan, sehingga di situ kita akan terjadi yang namanya kondusivitas, saling merasakan, saling melengkapi. Sebab kita lama di sana 40 hari, dan ibadah haji ini betul-betul merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang bisa berangkat ke tanah suci. Ini semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tanamkan nilai-nilai kebersamaan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tanamkan dalam diri Bapak dan Ibu untuk senantiasa ikhlas. Ikhlas. Ikhlas ketika kita berangkat dari rumah menuju Arab Saudi, harus ikhlas. Ini nampaknya ketika kita bicara ikhlas ini maknanya luas. Ikhlas meninggalkan cucu, ikhlas meninggalkan dulu orang tua, ikhlas meninggalkan anak dulu, bahkan yang punya kerbau di rumahnya ikhlas dulu, tinggalkan dulu, yang punya kambing di rumahnya tinggalkan dulu. Kita fokus manfaatkan kehidupan. Sebab ini ikhlas ini menjadikan landasan bagi kita untuk bagaimana menjadikan haji yang mampu. Bahkan ketika Bapak dan Ibu nanti kalau sudah selesai melaksanakan haji, ketika pulang ke tanah kelahiran, harus diikhlaskan ketika ada tetangga yang tidak memanggil Pak Haji. Harus diikhlaskan juga ketika tidak ada yang memanggil Bu Haji. Ini sering kali terjadi. Ketika tidak dipanggil Pak Haji, tengah limpir gitu. Geras beheng tadi. Terus dipanggil Pak Haji, karena kali sedangkan haji yang mahal. Haji yang sedang ngantri kulillah. Dia dipanggil haji hargaan syukur. Ini harus ikhlas. Biarkan haji itu hanya sebatas gelar, hanya sebatas itu. Justru dengan keikhlasan itu menunjukkan bahwa kita menjadi haji yang aman. Ketika pulang ke tanah suci, rubah semua. Ya. Bahkan kalau para ulama ahli tasawuf menyampaikan makna dari sebuah haji itu ada 3. Yang pertama, i'adatul jasad min al-maksiyati ila aqaati. Kembalinya jasad kita yang tadinya seringkali berbuat maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini i'adatul jasad min al-maksiyati illa aqaati. Lantas apa yang disebut dengan maksiat? Al-khuruju anit ta'ati wa muhalafati. Ini maksiat itu ngomongkan orang lain, suudzon kepada orang lain, berbuat culas kepada orang lain, ingkar dari perintah-perintah Allah. Ini jasad kita harus kembali. Untuk bagaimana kita menjadikan haji yang benar. I'adatul jasad min al-maksiyati illa aqaati. Jadi kalau misalnya pulang dari haji kemudian masih benci kata tangga, terakur jeung batu, kemudian masih ngomong ke batu, hasil ke batu, suudon kawan, berarti haji mabrurnya belum tercapai. Kemudian yang kedua, i'adatul qalbi al-ghaflati
illa zikrullah. Ya. Jadi yang biasanya hatinya goplah begitu, sulaya menjadi insan yang betul-betul berzikir kepada Allah. Bagaimana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Zikir termasuk misalnya ketika kita menjadi haji yang mabrur itu kan merupakan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu insan yang bertakwa itu ciri-cirinya itu adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i. Dia senantiasa memberi di saat lapang maupun di saat sempit. Nah ini. Jadi nanti kalau sudah pulang berhaji begitu, lu tadina tara meremawe jadi meremawe ke tetangga. Anu tarina tara infak jadi infak, anu tarina tara sodako jadi sodako, anu tarina jaka jadi jaka. Ini jadi semuanya rubah antara jasad, kolbu, hati rubah, harus ada perubahan ketika kita sudah menjadi haji. Untuk apa gelar haji diteng-teng haji X, sementara perilakunya tidak pernah dirubah, jasadnya tidak pernah dirubah, hatinya tidak mengalami perubahan. Justru dengan haji itu adalah diharapkan ada perubahan kehidupan dari aspek kesejahteraan, kehidupan dari aspek perilaku. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentunya kita sebagai jemaah haji itu ada ketua teguh, ada ketua rombongan, ada ketua kloter. Kita sebagai calon jemaah haji dan merupakan jemaah di situ, maka kita harus patuh dan taat kepada aturan-aturan yang sudah ada, ditentukan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh ketua kloter, ketua rombongan, ketua. Kita harus taat di situ. Taat, ikuti saja aturan. Sehingga ketika kita mengikuti aturan itu, maka insya Allah kita akan selamat, kita akan berkah. Dan tujuan kita adalah semuanya ingin mencapai yang namanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kita. Dan ketika kita menjadikan tujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu landasannya adalah kehidupan. Dalam kehidupan itu ada yang disebut dengan hablum minannas dan hablum minallah. Hablum minannas itu sangat penting untuk kita. Kita harus baik-baik dengan ibu, dengan teman, dengan sahabat yang satu kamar, sehingga nanti ketika kita menjadi haji yang mabrur, haji yang mabrur itu akan menjadikan insan yang tasdiqun biqalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini haji. Ya, rubah kita antara ucapan, pikiran, perbuatan itu selaras, sesuai. Hal-hal inilah, siklus kehidupan inilah yang harus dirubah setelah kita berhaji. Dan insya Allah kita akan menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kesehatan kepada kita selama berhaji di sana, memberikan keselamatan kepada kita di sana, dari mulai berangkat dari rumah sampai Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, sampai pulang lagi ke tanah air kelahiran kita, sehat selamat. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jaga kesehatan Bapak. Jaga kesehatan. Ini
faktor jaga kesehatan. Kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa sehat. Makanya hadir dokter, hadir tim perawat, hadir tim kesehatan. Ini untuk mengapa? Untuk menjaga bapak dan ibu. Akan tetapi kesehatan itu kan dijaganya oleh bapak dan ibu. Dulu tahun 2016 saya punya pengalaman. Ada teman sekamar saya. Teman sekamar saya malu udah simkurin di kampung. Teman simkurin di kampung oke sama. Ceritanya dan buahan teh atau di Mekah mengalah ya ibu. Di kamar teh sampai di alun-alun gitu saling sederhana di kamar teh buahan. Nah malam di kampung teh ningali apel karena itu taran mana jadi saya orang maman apa di tuangan itu saya apel teh. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit perut pak. Akhirnya apa yang terjadi? Akibat sakit perut tidak bisa ke Masjid Nabawi karena sakit, karena dia tidak menjagakan. Makanya kita jalani sesuai dengan kemampuan kita kepada. Kalau memang itu tidak boleh dimakan, jangan berlebihan ketika kita makan apa. Jaga kesehatan. Sebab kita niatnya ibadah saja. Niat ibadah tulus saja. Sebab dengan sehat kita bisa melakukan semuanya. Tapi kalau kita sudah sakit, maka kita tidak akan bisa berbuat apa. Jaga kesehatan, jaga kekompakan. Titik bapak dan ibu semua. Sebab ketika bapak dan ibu ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami pun ikut merasakan tanggung jawab. Kami pun ikut merasakan dan memikirkan bapak dan ibu semua. Mari kita bersama-sama mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini dengan betul-betul yang baik dan sesuai dengan harapan kita. Ingat bapak dan ibu yang saya hormati, ketika bapak dan ibu di sana, doakan kami juga di sini. Dan bapak dan ibu kami pasti doakan. Keluarga bapak dan ibu menunggu juga. Mari kita tanamkan kebersamaan dan sama-sama bertanggung jawab untuk perjalanan ibadah haji. Terima kasih bapak dan ibu yang saya hormati atas perhatiannya, dan nanti kita sambil menunggu Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sedang di jalan sini, sebentar lagi akan tiba. Tentunya kita nanti dengarkan arahan dari beliau sebentar lagi. Untuk itu bapak dan ibu yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelaksanaan bimbingan manasik haji untuk tingkat Kabupaten Garut tahun 2024 secara resmi saya akan dibuka. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Cecep Rahmat, maka para saya di kantor Kemenak Garut dipersilakan. Semuanya, Pak Bung Asep, Pak Sertifikat, Pak Komite Sauran. Pak Haji, Haji, Pak Dede Soni, Pak Haji, nah, Bapak Haji. Hadirin Bapak Ibu, inilah petugas haji dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Semoga supados di telat-telat rupina mah raraina laras pakasih Jawa. Sakedap
Mari kenalkan sambil ngantos Pak Kabut. Majek Pak. Pada masing-masing bagi wakilan perkenalan diwakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami bersiap diri insya Allah akan membersamai Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci untuk tahun 2024. Mudah kita sehat, selamat sampai tujuan dan menjadi haji 2020. Amin. Kami perkenalkan yang pertama saya sendiri, Miftah Zailani sebagai Ketua Kloter untuk dinas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, penyelenggara Zakat dan Wakaf. Asli Banyuresmi. Kemudian yang kedua ini Pak Cecep Rahmat, beliau Ketua Kloter, aslinya dari Garut Kota. Beliau sehari-hari dinasnya di Pendulu KUA Kecamatan Tarogong Karet. Kemudian yang selanjutnya Pak Asep Irfan, aslinya Jangkurang, daerah Garut Plaza, Guntur. Kemudian untuk dinas sehari-harinya Kepala KUA Kecamatan Tarogong Karet. Kemudian yang selanjutnya ini Pak Dede Soni, Pak Arji Asep Irfan Ketua Kloter, Pak Dede Soni Ketua Kloter. Beliau sehari-harinya dinas di Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut dan domisilinya aslinya di Astana Girang, Jalan Pembangunan. Astana Girang Jalan Pembangunan. Kemudian yang selanjutnya ini pembimbing ibadah haji Pak Haji Atep. Pak Haji Atep Nasibah Ulfah. Pak Haji Atep Nasibah Ulfah. Aslinya beliau dari Ciberem, itu masuk Bayongkok, Cisurupan, perbatasan Bayongkok Cisurupan, Ciberem. Pak Haji Asep untuk dinas sehari-harinya penyuluh KUA Kecamatan Sukaresmi, ya, sebagai pembimbing ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya sama pembimbing ibadah haji Pak Haji Endang Sutiana. Beliau dinasnya di Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut dan domisili asal daerahnya di Malayu Samarang. Yang terakhir ini dari Kemenag sebagai pembimbing ibadah haji Pak Haji Lukmanul Hakim Caiing. Beliau sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Cikajang dan domisilinya di Cikajang. Ini mungkin teman-teman kami yang siap bersama Bapak Ibu nanti sebagai petugas, sebagai ketua kloter dan sebagai pembimbing ibadah haji untuk tahun 2024. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama berangkat ke Tanah Suci. Amin. Selanjutnya kami persilakan untuk dari Dinas Kesehatan. Kami persilakan dari Ibu dan Bapak dari Dinas Kesehatan. Terima kasih. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas dari Dinas Kesehatan. Insya Allah sama paus nanti jamaah. Mudah-mudahan sedaerah sehat ya Pak ya. Amin. Bapak Ibu jamaah sedaerah sehat. Semoga Bapak badai mewakili kamu mau perkenalkan nama mangga. Pilih anu gal obat batuk, obat asam urat, lazim obat tahun ini, obat panas. Tapi insya Allah sedaerah sehat ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan Bapak memperkenalkan petugas yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Haji, Bu Haji semua dari Kemenag dan yang lainnya. Kami dari tim petugas kesehatan akan memperkenalkan diri dari petugas kesehatan yang insya Allah akan selalu mendampingi Pak Haji, Bu Haji selama nanti kita di Arsuti. Untuk yang pertama saya sendiri nama Asep Irfan, sehari-hari tugas di RSU Dr. Selamat Garut. Kemudian yang kedua sebelah kanan saya Pak Dr. Erwin Alfi, sehari-harinya yaitu tugas di
Puskesmas Kadungora. Yang sampingnya lagi Pak Dr. Suhendi Priyatno, sehari-hari beliau kerja di Puskesmas Bojong Loa. Selanjutnya yang memakai topi Pak Redi Ahmad Muhajir, sehari-hari tugas di RSU Dr. Slamet Garut. Yang selanjutnya Pak Herdi Akbar, beliau tugasnya di klinik hutan Garut. Untuk yang sebelah kiri aja Ibu Dr. Esa, sehari-hari tugas di Rumah Sakit Intan Husada. Kemudian yang sebelahnya lagi Ibu Dr. Helida, sehari-hari tugas di Dipanas dan PMI Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Dr. Lilis, sehari-hari beliau kerja di Puskesmas Bunggulan. Untuk selanjutnya Ibu Haji Siti Maryam, beliau kerja di RSU Dr. Slamet Garut. Kemudian untuk selanjutnya Ibu Prina Novianti, beliau kerja di Puskesmas Bunggulan. Kemudian Ibu Nung Kartini, beliau kerja di RSU Dr. Slamet Garut. Untuk selanjutnya Ibu Ria Destriana, beliau sama kerja di RSU Dr. Slamet Garut. Untuk selanjutnya yaitu Ibu Usi, sehari-hari beliau kerja di klinik Polres Garut. Untuk selanjutnya Ibu Ainul Aini yang bekerja di Puskesmas Pasundan. Untuk selanjutnya Ibu Miranti, beliau kerja di RSU Dr. Slamet Garut. Kemudian yang selanjutnya Ibu Nita, beliau kerja di Puskesmas Kadungora. Kemudian yang selanjutnya Ibu Ade, beliau sehari-hari kerja di Dinas Kesehatan. Kemudian yang terakhir Ibu Leni, beliau kerja di Puskesmas Cibatu. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan, Bu Haji, Pak Haji. Semoga semua kita bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan mendapatkan gelar haji mabrur. Dua lagi mungkin yang belum hadir karena belum lagi ada kegiatan vaksinasi jemaah haji yang di Puskesmas Sukabumi dan Puskesmas Sukamulya yang bernama Pak Jim dan Pak Lutfi Ahmad. Mohon maaf karena katanya beliau belum bisa hadir untuk saat ini dikarenakan lagi ada acara vaksinasi, masih ada acara vaksinasi jemaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dokter beserta ibu-ibu perawat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Kemudian dari memperkenalkan dari PHD, TPHD, semuanya Ibu. TPHD. Ya, semuanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, mungkin ini teman-teman dari pendamping haji daerah. Kebetulan kami kemarin itu bertemu di waktu Bintek di Bekasi, gitu ya. Jadi bukan dari komunitas yang sama, ya. Langsung saja, mungkin saya sendiri Mekarwati, tugas sehari-hari di bagian Kesra Sekta Garut, alamat asli dari Kecamatan Ciawu. Selanjutnya di sebelah kiri saya Ibu Neng Nur Asyah, pelayan haji, pembimbing haji daerah ibadah, ya. Kalau saya mungkin layanan umum. Dari KPIH, dari Kecamatan Cibung, Bayongbong. Oh iya, ada masing-masing saja ya, karena memang kita bukan tidak tahu secara persis ya. Terima kasih.
Assalamualaikum, saya Dr. Lulu, bertugas sehari-hari di RSUD Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanum Jana dari Bagian Pelayanan Umum. Sehari-hari bertugas di Sekolah Tinggi Hukum Darul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengur Asia. Kebetulan saya sebagai bergelut di Yayasan di Pendidikan SD Tenajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Korwasida dari PHD Umum, bertugas saya di KUA Kecamatan Sekawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan. Kebetulan saya tim pemeriksa kesehatan haji di Puskesmas Siliwangi. Mungkin banyak jemaah yang sudah kenal saya. Saya adalah pemeriksa haji yang tergalak dan terketat. Alhamdulillah, untuk menentukan istiqomah mungkin itu saya lakukan semuanya. Makanya alhamdulillah sekarang saya dipanggil lagi oleh Allah berkat doa para jemaah yang sudah kami periksa. Kebetulan saya sekarang jadi PHD Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nafisah, sebagai PHD Kesehatan, domisili atau tinggal di Kecamatan Cisurupan dan bertugas di Puskesmas Bayongbong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan mungkin kita bisa bersama-sama berangkat dan diberikan kelancaran dalam segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPHD yang insya Allah akan membersamai Bapak Ibu para jamaah haji Kabupaten Garut. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, tetapi lagi istirahat sebentar Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan terlebih dahulu, ada waktu beberapa jeda sebentar oleh Bapak Asep Hilman dari Ketua Kesehatan, Ketua Kloter bagian kesehatan. Mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Haji Bu Haji saya share sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Pak Haji, Bu Haji semua, saya hanya meng-share sedikit saja kesiapan apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita keberangkatan. Yang pertama, kita harus menjaga kesehatan kita. Itu hal yang paling pokok. Di antaranya untuk menjaga hal-hal yang perlu kita tingkatkan itu dengan yang pertama, kita rutin melakukan jalan kaki minimal cukuplah 15 menit, atau kalau bisa lebih bergerak, jalannya itu sekitar 3.000 langkah kalau bisa. Tapi itu pun jangan terlalu dipaksakan. Kita semampunya usahakan untuk berjalan kaki, karena hubungannya apa? Nanti ketika kita melakukan baik tawaf ataupun sa'i ataupun itu kita memerlukan perjalanan. Kalau ada yang bertanya, apakah kita perlu berlari-lari kecil? Kalau untuk perempuan kita nggak usah. Tapi untuk menjaga kesehatan kita selama sebelum kita pemberangkatan, maka lakukanlah itu. Kemudian kita harus cukup beristirahat. Dalam artian kita mempersiapkan diri ketika di sana nanti kita akan terjadi perbedaan cuaca.
Kemudian akan terjadi juga perbedaan dari segi jam. Kalau dirata-ratakan nanti kita berbeda 4 jam antara kita dengan di tanah suci. Jadi kita harus persiapkan diri juga. Kemudian selanjutnya kita juga harus menjaga istiqomah kita supaya kita tetap bisa berangkat. Kemudian para jemaah haji juga diwajibkan untuk vaksinasi meningitis. Kemudian dianjurkan juga untuk vaksinasi influenza. Kenapa kita harus dianjurkan? Terima kasih, mungkin sementara itu dulu. Insya Allah kedepannya kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Ajeng Mustajab. Sambutan dan arahan sekaligus membuka resmi kegiatan bimbingan manasik tingkat Kabupaten Garut kepada yang terhormat Bapak Haji Ajeng Mustajab, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Benar beserta seluruh jajaran Mereka Sultan para kasih dan panitia, yang saya hormati para kiai, para alim, para ulama, ustaz dan yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati para ketua KBH atau KBH di Kabupaten Garut, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan berkahnya pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan yang penting menurut saya dan semuanya terkait dengan bimbingan manasik haji karena sesuai dengan keadaan silaturahmi. Salawat dan salam senantiasa kepada tabi-tabi dan mudah-mudahan sudah melakukan aktivitas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya jadwalnya tadi pagi Pak karena ada satu hal yang harus kami ikuti dulu di Gedung Sate, maka kalau memungkinkan waktu saya akan ke sini, kalau tidak memungkinkan maaf. Ternyata saya tanya ke Pak mungkin masih ada waktu, ada yang mudah-mudahan walaupun sisa waktu tidak membuat hari berakhir pada pertemuan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, satu hal yang harus lebih penting kita sadari atau kita maklumi bahwa haji atau pelaksanaan haji itu adalah darurat. Lalu kemudian melaksanakan haji itu adalah bagian daripada jihad. Dan yang ketiga, haji itu harus betul-betul dilaksanakan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Loh, kenapa Pak dan Ibu sekalian kalau ada orang yang bertanya haji itu pelaksanaannya darurat, bukankah pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa? Betul. Tidak ada satupun hotel yang di bawah standar, semuanya di atas standar. Bahkan
itu nama orang lembur, orang kampung, anu sapopoe asar dina dipan dan dina paluku asup kena hotel, nyaga hak kasur anu sakitu mukna lain dipakai sare kalau dipakai ancur-ancuran. Haji darurat. Apakah semua fasilitas yang sudah kami sediakan tidak memberikan kedaruratan? Membawa kemudaratan. Orang lemur, orang kampung asup ke tempat mandi ke toilet itu ningali cai itu bocor seterusnya. Teu ditutup. Asup ke hotel, pancuran ada aya, tempat muter gedan teh katingali da serba digital. Orang kampung, orang lemur, punten lamun orang kampung, orang lemur da saperti orang kampung, orang lemur. Jadi lain di kabatu buka diri sorangan kira-kira seperti itu. Jadi orang lembur, orang kampung kemungkinan ada orang yang baru naik bis pada hari ini akan saat akan melaksanakan ibadah haji. Kemungkinan ada sebagian jemaah haji yang baru pertama masuk hotel ketika mau masuk melaksanakan ibadah haji. Haji darurat. Orang lembur begitu masuk toilet neangan cai eta cek teh teu kudu dipencet tapi cai geus bocor langsung. Kusabab serba digital mencet cai anu kudu cai tiis kalah kapencet anu panas hancur kana beungeutna darurat. Unggal suhu sing kuring dan kuping eta pantau toilet digedoran ku jemaah haji. Masalah toilet. Maka haji itu pun harus benar-benar kesabaran. Nu hiji resep di kamar mandi ngupyak nyeuseul sagala dicabak. Anu di luar geus dicepeng bujuran, dicepeng hareupna teu kuat hanya direka cai. Tadi gedoran eta teh. Maka Bapak dan Ibu sekalian, haji itu darurat, haji itu harus penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan harus siap menerima semua bentuk perbedaan. Cek urang Cikajang make aset teu make aset teh teu kudu. Elai cek urang Cikajang kudu make aset. Da sapopoena pagawean dengan dina titiisan. Cek urang lembur pamuput tiris dia make aset. Da lain sare telah hantem gawe mamake nyorek rambut aset kan gitu. Jadi haji itu darurat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada salahnya, bahkan harus ketika memberikan manasik haji itu terus jangan hantem terus-terusan masalah hal kudu ani manasik maupun. Tapi perkara teknis itu harus disampaikan. Jangan sampai orang gagal berangkat haji karena teknis penggunaan fasilitas tidak bisa. Orang ada yang gagal masuk lift kejepit, usaha berluas, patah tulang, dan gagal berangkatnya gara-gara itu. Udah orang Garut anu lembur aja. Kalau tinalik tanyakan senal, ngamak senal. Asup di lantai hiji dibuka senal, kalau di lantai 11 tanyakan senal, sobat. Perlu kepada Ibu sekalian harus disampaikan bagaimana cara menggunakan toilet, bagaimana cara masuk toilet, bagaimana cara menggunakan air yang dingin seperti apa, yang panas seperti apa, ini harus disampaikan. Ulah gara-gara ngagunakeun cai eta jemaah beureuh-beureuh teh kasebok cai panas kan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, itu harus dipelajari sejak dari awal. Bahkan kita itu harus bersyukur, dan memang Allah itu maha adil. Coba lamun ngalaksanakeun haji seperti sholat, teu sah sholatna lamun eta jamaah teu sholat teu maca Fatihah, teu sah hajina lamun teu apal doa tawaf anu 7 putaran. Coba umur geus 70 tahun, pede nama geus 80 tahun kudu ngapalkeun mana doa tawaf anu sakitu pararanya 7 putaran. Kira-kira yang mau apa?
umur ke 80 tahun. Haji itu ibadah fisik, ibadah badan. Teu apa doa tawaf dengan apa, teu apa doa sa'i dengan apa. Nu penting mah gerakan anu kudu anu benar. Ulah diledek kudu bisa. Karena doa-doa itu tidak akan membatalkan haji. Cik kira-kira aya sabaraha hiji anu ngabatalkeun tina haji? Kan tilu. Ropas, busuk, jedam. Ada orang salah laku akhirnya nyebut aku bisik itu masalah batur di bawah kena masalah haji gitu. Geus keutuhan geus beak aya waktunan gitu. Ayeuna mah tinggal akur, tinggal babarengan ini kurang berangkat ke haji, mudah-mudahan kurang bakalan diberikan kekuatan kesehatan melaksanakan haji dan mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur. Pak kemana ada jumlahnya perempuan jeung laki-laki sabaraha jumlahna? Lebih banyak mana? Hah? Lamun dijodohkeun aya sisana? Mata kulah kaget, lah amat lamun lalaki loba kahayang kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah, selain daripada fasilitas, juga terkait dengan masalah makanan. Titip pesan bagi saya, namun hayang sehat dahar, namun mau sehat makan, namun hayang nyeri selera. Jadi ada dua, ada kebutuhan, ada selera. Kebutuhan kita harus makan, jangan mengikuti selera. Jengkol putih sama hese aya oke. Maka kalau mau sehat makan, jangan mengikuti selera. Karasana kieu, cara biasa, memang pasti tidak akan biasa. Walaupun pemerintah akan menyiapkan sarana secara menu Nusantara. Ari bawang mah bawang bodas, bawang mah bawang beureum ngan anu maksana kurang India jeung kurang Pakistan kira-kira seperti itu. Samara sarua ngandeungeun anu beda. Jadi kalau mau makan, kalau mau sehat harus makan. Dan bersyukur alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, ini saya belum bisa menjanjikan yakin 100%, tapi ini sedang diikhtiarkan, tapi akan terjadi bahwa selama bertahun-tahun ke belakang itu yang menjadi krusial terkait dengan makanan itu H-2, H+3. H-2 musnah, H+3 musnah. Semua makanan di stop, semua catering di stop, tidak bisa masuk. Bukan negara dan pemerintah yang tidak membayar, tapi kondisi lapangan yang tidak memungkinkan pengusaha catering masuk masakan makanan ke hotel-hotel. Solusi yang dicari akan dilaksanakan, solusi yang akan dilaksanakan pada tahun ini, insya Allah jemaah haji akan dibekali itu sebanyak 12 pack, satu pack untuk satu kali makan. Itu makanan siap saji yang dikemas dengan kemasan modern, bisa diasupkan kena rice cooker jadi hangat, bisa ditinjuk untuk cai panas jadi asak dan seperti itu. Hanya ini yang sedang mencari formulasi format pengiriman. Apakah mau dititipkan kepada jemaah haji sebanyak 12 pack, atau mungkin akan dikirim dititipkan melalui pesawat penerbangan yang mengangkut jemaah haji. Persoalan lamun dititipkan ke jemaah haji anu tadina keur persiapan arusna ku jemaah haji begitu datang langsung dikurang eta bahasa. Akhirnya pemerintah disalah-salahkan deui. Cari makan setelah pra asruna dan pasca arusna.
Padahal itu negara sudah difasilitasi sebanyak 12 itu. Kita jemaah haji mah gegeran. Nu hiji buka, kabeh milu buka, beak kabehanana. Itu formulasinya yang sedang tapi yang jelas bagaimana caranya supaya ada solusi 2 hari menjelang Agustus itu diperlukan stamina yang bagus. Maka kalau ada stamina yang bagus harus disiapkan makanan yang bagus. Kalau di Garut ada, di Garut itu nasi liwet yang dikotakan ya, itu. Seperti itulah. Seperti yang kalau di Cirebon ada nasi jamblang yang sudah dikemas, bukan promosi dan seperti itu. Nanti akan jemaah haji itu akan dibukakan seperti itu. Hanya ini persoalannya kalau dititipkan ke jemaah haji, begitu nyampe di Mekah karena makanan serba tidak enak, ini yang enak selera Nusantara dibuka sebelum pasca Armina, itu kan jadi persoalan. Dan insya Allah itu akan ada solusi kan seperti itu. Nah, ketika jemaah haji harus memerlukan stamina yang kuat, makanan tidak ada, catering tidak ada, maka penggantinya itu makanan siap saji yang sudah disediakan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, hal lain yang lebih penting lagi juga, ini pemberangkatan kan tinggal 2-3 tinggal, kalau hitungan saya tinggal 20 hari lagi. Karena tanggal 12 itu sudah ada yang jemaah haji terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta atau melalui Bandara Kertajati. Dan kalau Garut ke bagian berapa? Baik, kalau bayangannya, menurut saya jangan pilih kloter, Pak. Menurut saya jangan pilih kloter. Untung Pak Kawangku yang bilang kloter, kan Pak Kawangku. Pak kekeh. Saya malah tidak kloter etan malah ini tapi berdoa dan cari kloter yang selamat. Jangan harap atau jangan disangka bahwa pilihan Bapak itu lebih baik daripada pilihan akan menang. Jangan-jangan pilihan yang akan menang itu adalah lebih baik daripada pilihan Bapak dan Ibu. Hukuman itu, ujian itu bukan hukuman. Bisa saja ujian itu adalah bentuk pertolongan. Bapak misalnya milih di kloter 1, tapi oleh kasih aja dimasukkan di kloter 3. Buat Bapak di kloter 1 itu ada masalah, buat yang lain di kloter 1 itu supaya tidak ada masalah. Dengan peluk, tong naik, silaturahim harus nyambung, dengan keluarga persaudaraan harus dikuatkan. Tapi lamun ini ke haji mah tong hayang ini sakampung jeung sa RT RW pulang. Alus nak mau dipuji lamun aya kagorengan apa panggulan debar ya kaget seperti itu. Jadi dengan siapapun kita bergabung, dengan siapapun kita berangkat, berdoa bahwa keberangkatan itu keberangkatan yang akan membawa keselamatan. Dan yang terakhir kepada Ibu sekalian, jemaah haji untuk gegeran. Namun gegeran keur urang mah butuh, keur orang lain mah butuh, tapi buat kita belum tentu. Misalnya ada diri, salah satu orang membeli kaos kaki atau kaos sarung tangan, keur nu meuli mah butuh. Tapi buat yang lain mah belum tentu butuh. Kusabab anu lain beli, sieun teu ka aku jemaah haji, milu meuli. Anu ku batur mah kudu butuh mah dipake, anu kudu teu butuh mah digantungkeun dina koper dan kira-kira seperti itu. Dan yang selanjutnya, ibadah haji itu jangan hanya menjadikan kepuasan pribadi, tapi harus bisa berdampak baik pada orang lain.
maka ada 3 pesan yang harus Bapak Ibu lakukan. Pertama, ibadah haji harus menjadi dasar modal kekuatan keimanan ketakwaan bagi diri sendiri, keimanan dan ketakwaan untuk orang lain. Dan kedua, harus meningkatkan menguatkan kesalehan sosial. Bedana jemaah haji nulis ini jeung can ini naon. Namun anu can ini mah soleh kesalehan sosialnya meningkat, Pak. Namun nulis ini kesalehan sosialnya menurun. Kembali ke titik nol. Nu can ini mah sumbangan teh ditedangan mana ada sedang maju sumbang. Besok ini petugas masjid arek ini ka nanti data ka imam yang ke Pak Gubernur ke Kalapur ke pasar kira-kira seperti itu. Kedua, harus menguatkan meningkatkan kesalehan sosial. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Ibu kaget atau tidak percaya bahwa di Kabupaten Gang masih ada orang yang tidak menikmati cahayanya listrik, penerangan listrik. Teu mampu bayar, teu mampu menyediakan aliran listrik. Ada. Ku minyak tanah beulieun tatangga teu mere nyambung da majarkeun teh teu minuman tuan mayat. Penerangan tiap malam gelap-gelapan, namun aya dudukan. Ada. Dan alhamdulillah kami walaupun bukan di luar bidang, kami telah membantu 20 rumah ya Pak. 20 rumah memberikan penerangan listrik menggunakan solar cell. Dipangmasangkeun teu kudu bayar asal dipiara. Batur aliran nu manehna mah burung. Itu kelebihan. Lamun teu percaya Bapak dan Ibu apa yang saya sampaikan, tanyakan ke Bapak. Masih ada dan itu belum tuntas dari 20 itu. Kalau dibilang fakir miskin enggak, saya tidak sepakat. Kalau orang Garut ada miskin ekstrim tidak sepakat. Tapi kalau ada kemalasan yang ekstrim saya sepakat. Apakah betul di Garut ada kemiskinan ekstrim? Dan sepakat. Tapi kalau kemalasan ekstrim sepakat. Ya kemarin kita di urangannya melak sampul itu kudu dicampur dialungkeun jadi sorangan. Melak kampung itu kudu dipiara dialungkeun jadi sorangan. Ngan eta kusabab ngedul teu daek melak sampul, ngedul teu miara kekayaan. Orang yang rajin itu akan hidup bahagia di lahan tandus. Orang yang malas itu akan hidup sengsara di tanah yang subur. Misalnya punya kau yang Nabi Ibrahim, Siti Hajar yang akan kita jarang bersama. Nabi Ibrahim ditempatkan oleh Allah di tanah gurun pasir tanpa ada air, tanpa matahari. Kok bisa menghidupkan, membangun perekonomian dalam dunia itu kan? Urang mah melaki cabe, tapi walau bagaimanapun kami tetap akan memberikan stimulus dan membangkitkan kepada orang-orang yang malas supaya harus bangkit dan giat. Alam Garut itu luas Pak, subur, tinggal diolah dan diberdayakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kan ada sistem baru, tapi bukan berarti final jaga kesehatan. Tinggal dengan beberapa hari lagi. Jangan sampai ketika mau pada waktunya berangkat tidak bisa berangkat karena terganggu kesehatan. Menurut saya itu ada beberapa faktor Pak. Setiap tahun itu tidak kurang dari 600 jemaah haji yang gagal berangkat yang sudah melunasi, bakal dievakuasi. Mudah-mudahan yang hadir di sini bukan bagian orang yang batal berangkat. Yang batal berangkat itu karena sakit, karena meninggal,
karena tidak diizinkan oleh atasan, teu diizinkan ku salaki, teu diizinkan ku istrina. Saya pernah bapak-bapak datang sama istrinya, bapak-bapaknya mau berangkat. Loh, kenapa nggak berangkat? Awalnya si istrinya itu belum masuk bareng dengan saya nggak diizinkan sama istri saya. Kali itu siapa? Coba kan, bilangnya kan. Suami yang tidak diizinkan oleh istrinya. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dengan sisa waktu yang beberapa hari lagi, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa berangkat melaksanakan ibadah dan terus perdalam ilmu manasik haji, jangan sampai berangkat ke sana kita tergolong orang yang sia-sia, berangkat tanpa ilmu, berangkat tanpa pengalaman. Oleh karena itu penting manasik haji ini kita laksanakan. Bapak dan Ibu, cik ari ayu urang teh nabung ke tahun sabaraha ieu teh? Nu berangkat teh tahun depan? 2013 ya? 13-14. Bahkan ada yang tahun 2012 ya. 2012 akhir kan? 2013 awal. Berarti nabung ke sabaraha tahun? 11 tahun. Ari doa toab sabaraha puteran? Ari sae sabaraha puteran? Cik 10 tahun atau 11 tahun berarti nungguan saya nu abang. Kamana wae kurang teh. Jika lamun satahun sakali diapalkeun saputaran, satahun diapalkeun saputaran apal modelnya. Jadi itu kudu manasik tinggal ini. Nah gawe teh kudu ditanyakeun teh iraha ini kan. Ari buku manasik tadi baca-baca. Kenapa ada buku manasik lagi cani bere di kemenang lagi eta mah alasan anu ngadul mah. Da buku manasik mah tiang ngadodok tina aplikasi haji pintar aya. Anu ngadul mah gitu. Jadi orang-orang tapi malas pasti cari alasan, orang pinter rajin pasti cari solusi. Jadi orang pinter malas maka sekolah alasan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terakhir yang sangat terakhir terkait dengan meningkatkan ekonomi. Jemaah haji di Garut sama apa? 2.000 lebih ya. Namun tina jamaah haji 2.000 rata-rata mawa bekal 10 juta. Baik itu nama orang Garut mah cenah can mawa 50 juta mah teu mekal kira-kira kan seperti itu. Namun 10 juta kali 2.000 seberapa miliar? 20 miliar. Pesan saya, insya Allah mulai protes. Besar kepalanya di atas, kepalanya di tengah. Itu salah satu menguatkan ekonomi. 20 miliar, banyak miliar. Jadi nama lamun bisa disebut bohong eta oleh nanti Mekah. Engke begitu Bapak arek berangkat titipkeun ka Kemenang Garut. Nitip dia barang bawaan. Engke lamun uing balik kang mawakeun ka embarkasi supaya engke balik barang terang ke ontaan oleh-oleh Pak. Eta teh sarua anu aya di Garut jeung nu aya di Arab jeung nu aya di Jakarta sarua. Sarua produkna sarua, bentukna sarua. Ngan harga beda. Saya saksi Pak. Dan diikuti dari daerah jemaah di sana balanya. Nawar nanti meuli ontaan 5 siki. 70 real di Mekah itu ditawarin langsung dibeli. 2 ke bawah, 3 kasih tak di bandara. Kusabab butuhna 5, begitu turun di embarkasi lain ke keluarga nu diterjangan, kalah denyangan otak kayak
tempat jualan. Dituturkan disebut nggak penasaran. 70 real kali 4.000 saudara. 280 ditawarkan di mana? Di Bekasi pas rek balik di Surabaya jalan jualan. Mang sabarang itu 70.000 dari tawar setak tokok terjadi dibeli. Cik 70.000 aja 70 real dari mana? Kurang Arab pinter, kurang anu bodoh. Ibu, bapak, gamis. Hah? Lu kita namanya? Begitulah orang. Pedi itu nama buatan orang dari Pak. Orang Dawud, orang Tasik. Dibeli ke jemaah haji Garut 10 real. Dibeli kurang Arab 10 real kilo, dibeli dari kurang Garut 10 real itu. Mereknya sarwa, kualitasnya sarwa, geus kudu malayan Arab. Fokus orang-orang ibadah. Tong diri dulukeun, tong kudu diri ku masalah balanyaan. Itu ulah kaganggu. Yang mau orang material, tukang dagang bertolak. Arek pilih satu deui gitu, rekan putra di telepon ku budak nanti. Bapak, ieu aya arek ngaborok semen 100-an. Jual sabaraha da di dimakan semen aku susah. Tahan heula, hargakeun 2 kali lipat coba. Pertanyaan bakal sampun teu moal kurang. Dosa mah geus kubu. Bakti nama tentang tukar. Da sok saha anu nyaho umur hari ini Kak. Sahat jeung kalimatkeun keuntungan. Dan yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir terus, mabrur itu adalah antara perilaku, ucapan dengan perbuatan harus nyambung. Itu mabrur. Tengah penting Bapak bangun tahajud jeung Ibu ngadoakeun budak sing soleh, sing pinter, sing rajin, sing sukses. Isu-isu ka budak Bapak naon anu dipenta teh nyambung dengan kita ka budak. Begitu datang Bapak sing budak sing soleh, sing pinter ulah kabohong, isuk-isuk budak Bapak, Ibu ka budak kita kabohong. Aya jelema nu lagi hutang, ujang bejakeun emak jeung bapak ini ke kebon. Kan seperti itu. Jadi mabrur itu adalah ucapan, perilaku dan perbuatan harus nyambung. Itu adalah jemaah yang mabrur. Mudah-mudahan kurang kegolongan anu ucapan, perilaku, kejadian perbuatan kurang akan bisa nyambung. Barangkali itu yang disampaikan untuk atas sedang pertamanya. Mari kita buka bimbingan manasik haji di tingkat Kabupaten Garut dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian billahi taufiq wal hidayah wa huwa muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat yang sekaligus telah membuka manasik haji tingkat Kabupaten Garut. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Para ibu hadirin yang berbahagia dan seluruh calon jamaah haji Kabupaten Garut, seluruh rangkaian acara pembukaan manasik haji tingkat kabupaten sudah kita sama-sama melaksanakan dengan lancar dan dimudahkan. Untuk itu mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Sebelumnya jamaah boleh isi yang berpangkat ekor. Jamaah Haji Kabupaten Garut 2024, Bismillah. Sekali lagi ya Bu ya. Bismillah jamaah Haji Kabupaten Garut, Bismillah.
Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, seluruh tamu undangan calon jemaah haji Kabupaten Garut. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut. Sekali lagi, selamat sampai tujuan baru diberi nama mobil masing-masing. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan penyelenggaraan pembukaan manasik haji tingkat Kabupaten Garut.